Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tendrenia Asmanur, peserta PKDP 2026 Angkatan 1. Saya juga seorang dosen tadris bahasa Inggris di Institut Agama Islam Yapnas Jeneponto. Berikut adalah video pembelajaran dengan mata kuliah English Phonology. Check this out. Halo teman-teman, pernah kepikiran tidak? Kenapa kita bisa dengan gampang ngomong buku, tapi kalau susunannya dibalik jadi ini, otak kita langsung protes dan bilang itu aneh. Padahal bahan dasarnya sama-sama bunyi huruf yang itu-itu saja. Selamat datang di Dapur Bahasa. Di video kali ini kita akan bedah rahasia linguistik tentang bagaimana bunyi diproduksi dan diatur. Nah, perkenalkan, ini namanya phonetics atau fonetik dalam bahasa Indonesia. Fonetik itu ibarat kita meneliti bahan mentah di dapur. Saat kita belajar fonetik, kita cuma peduli sama fisik dari bahan itu. Berapa berat bawangnya, gimana teksturnya, dan sebagainya. Sama seperti bunyi bahasa. Fonetik meneliti bagaimana cara paru-paru, pita suara, dan lidah kita secara fisik bergerak memotong arus udara untuk menghasilkan bunyi P, B, atau G. Kita ndak peduli artinya dulu, yang penting tahu cara bikin bahannya. Tapi punya bahan mentah saja ndak serta-merta jadi masakan enak kan? Nah, disinilah fonologi atau phonology bekerja. Kalau fonetik adalah bahan mentahnya, maka fonologi adalah buku resepnya, alias aturan mainnya. Fonologi nggak peduli gimana bentuk fisik bunyinya, tapi dia mengatur, bunyi ini kalau dicampur sama bunyi itu cocok tidak? Boleh tidak menurut aturan bahasa ini? Nah, bagaimana kolaborasi antara si bahan mentah ini dan si resep bekerja? Yuk kita bedah dapurnya dalam 10 menit ke depan. Oke, sekarang kita terlebih dahulu masuk ke area pertama. Apa itu? Ya, fonetik. Di sini kita adalah ilmuwan makanan yang meneliti sifat fisik bahan baku. Dalam linguistik, fonetik itu dibagi menjadi 3 cabang besar. Yang pertama, ini dia, fonetik artikulatoris. Cabang ini membahas bagaimana cara kita memasak atau memproduksi si bunyi. Misalnya, coba ucapkan bunyi P dan B. Sadar nggak? Kalau kedua bibir kita harus menutup rapat, lalu ledak. Di dapur fonetik, ini disebut bunyi bilabial plosive. Cabang kedua adalah fonetik akustik. Nah, kalau ini ibarat kita mendengarkan suara minyak goreng yang mendidih atau kuah sup yang bergejolak. Fonetik akustik meneliti gelombang udara yang merambat dari mulut pembicara ke telinga pendengar. Berapa frekuensinya? Berapa intensitasnya? Cabang yang ketiga adalah fonetik auditoris, yaitu bagaimana telinga dan otak kita menerima dan mengecap rasa dari bunyi itu.
Apakah bunyinya terdengar nyaring atau justru samar? Ayo kita coba satu eksperimen kecil. Dicoba ya. Ayo taruh tangannya di leher, lalu coba ucapkan S. Oke. Setelah itu, coba ucapkan Z. Terasa bedanya? Pas bilang Z, leher kalian pasti bergetar kan? Secara fonetik, bahannya hampir sama. Tapi yang satu pakai bumbu getaran pita suara atau disebutnya voiced, dan satu enggak atau voiceless. Nah, inilah fonetik. Semuanya murni soal anatomi fisik, organ tubuh, dan udara. Universal untuk semua manusia di bumi. Oke, sekarang kita bayangkan punya kecap manis dan coklat batangan. Dua-duanya adalah bahan makanan yang sah dan umum berada di dapur. Tapi bagaimana kalau dicampur? Pasti rasanya kacau. Nah, inilah wilayah fonologi. Fonologi adalah aturan tak tertulis atau resep di dalam otak kita yang mengatur kombinasi bunyi. Aturan ini yang disebut phonotactics. Contohnya, di dalam dapur bahasa Inggris, kombinasi bunyi s, c, dan r di awal kata itu legal. Makanya ada kata string atau structure. Tapi di dapur bahasa Indonesia asli, resep itu ndak ada. Makanya kita sering kesusahan dan cenderung menyelipkan huruf vokal. Misalnya, seterusnya atau struktur dengan pelafalan yang disesuaikan. Di dalam fonologi, kita juga belajar yang namanya fonem. Fonem itu adalah satuan bunyi dasar yang kalau diubah, maka akan mengubah rasa makanan, atau kata lain akan mengubah makna kata secara total. Perhatikan kata pola dan bola. Cuma beda satu bahan mentah di depan, yaitu bunyi b dan b, tapi artinya langsung berubah drastis dari sistem aturan ke benda bulat. Berarti p dan b adalah fonem yang berbeda di bahasa kita. Tapi juga perlu diingat, kadang satu resep bisa punya variasi rasa yang mirip. Di fonologi itu disebut alofon. Contohnya, pas kita bicara kata bapak, bunyi ke di akhir kata itu biasanya tidak benar-benar kita letupkan, cuma kita tahan di tenggorokan. Namanya glottal stop. Tapi kalau kita bicara koki, maka ke-nya meletup dengan jelas. Bahannya sama-sama huruf K, tapi cara penyajiannya berbeda tergantung posisinya di dalam resep. Nah, itu namanya alofon. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita kalau ngomong bahasa Inggris sering kedengaran mentok aksen Indonya? Atau sebaliknya, bule kalau ngomong bahasa Indonesia tuh kedengaran medok-medok bule gitu. Ya, jawabannya karena mereka memasak bahan asing pakai buku resep lokal. Contoh nyata, bahasa Inggris punya bahan mentah bunyi se.
seperti kata think atau three. Bunyi ini mewajibkan lidah kita digigit sedikit di antara gigi depan. Masalahnya, di dapur bahasa Indonesia, kita tidak punya stok bahan bunyi se itu. Karena otak kita tidak punya resepnya, otak kita kemudian mengimprovisasinya, mencari bahan pengganti terdekat yang ada di lemari es kita, yaitu bunyi te atau s. Hasilnya apa? Kata think berubah jadi think atau malah sink. Hidangannya tetap jadi, orang mungkin tetap paham, tapi rasanya beda karena koki lokal memodifikasi resep aslinya. Jadi kesimpulannya apa? Phonetics atau fonetik adalah ilmu yang mempelajari anatomi bahan baku bunyi secara fisik dan universal. Bagaimana bunyi itu diciptakan oleh alat ucap manusia. Sedangkan phonology atau fonologi adalah ilmu tentang resep dan sistem digital di otak kita yang mengatur bagaimana bunyi-bunyi tadi disusun menjadi sebuah bahasa yang punya makna spesifik. Tanpa fonetik, kita nggak punya bahan baku suara untuk diucapkan. Dan tanpa fonologi, suara-suara itu cuma bakal jadi kegaduhan acak yang nggak ada artinya. Sekarang giliran kalian. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Variasi bunyi atau resep dapur bahasa apa yang paling unik dari daerah asal kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa terus masak-masak ilmu linguistik seru lainnya di video berikutnya. Saya Andi Tendrinia Asmanur. Sampai jumpa di dapur bahasa selanjutnya. Happy cooking and happy learning!